Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wafaqa man yasha'u min ibadih liadilla afdalal ta'ah wa iktisabi akmalas sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallahul mustafa bi jami'il kamalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil mab'uts ila kafatil ummah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kajian kita malam ini, kajian rutin kita malam ini walaupun bersifat online, tidak ada muwajahah di antara pemateri dan pendengar, maka alangkah baiknya kita mengoreksi kembali adab kita dalam mengikuti kajian ini. Karena yang namanya kajian tetaplah disebut kajian. Kita mengkaji di dalamnya ayat Allah Subhanahu wa taala, kita mengkaji di dalamnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka intinya kita mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ilmu Allah tidak akan pernah kita dapatkan keberkahannya andai kata kita menuntutnya dengan sembrono tanpa adab sama sekali. Ya, coba kita lihat Sayyidina Jibril alaihissalam ketika ingin menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau ini termasuknya apa? Malaikat yang paling agung, ya, yaitu beliau ditugaskan menurunkan wahyu kepada para rasulnya, sehingga disebut afdalul malaikah, ya, paling afdalnya para malaikat. Ketika Sayyidina Jibril ingin menuntut ilmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, jadi Sayyidina Jibril menjelma menjadi seorang lelaki yang asing, tidak diketahui asal-usulnya, tidak dikenal oleh para sahabat. Tiba-tiba ketika Sayyidina Umar dan para sahabatnya duduk dalam majelis Rasul, datanglah orang asing tersebut, Sayyidina Jibril. Datang dengan pakaian putih bersih rapi, kemudian rambut hitam legam rapi, datang dari arah yang tidak tahu, kemudian melangkahi setiap saf-saf sahabat sehingga datang tepat di depan Rasulullah SAW. Saking dekatnya, katanya pahanya Sayyidina Jibril ini menempel dengan pahanya Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian bertanya dengan 3 pertanyaan yang sangat agung. Yang pertama, mal iman, apa itu iman? Jawabannya yang Rasulullah SAW berikan yaitu adalah rukun iman yang 6 yang kita tahu. Nah, yang mana nanti jawabannya Rasulullah SAW menjadikan sebuah satu fan ilmu, yaitu ilmu akidah, yaitu ilmu yang menyetir bagaimana keimanan seorang muslim. Kemudian pertanyaan kedua ditanyakan oleh Sayyidina Jibril, yaitu mal Islam, apa itu Islam? Yang dijawab oleh Rasulullah SAW, rukun Islam yang 5 yang kita tahu. Yang mana nanti dengan jawaban Rasulullah SAW dijadikan sebagai satu fan ilmu yang menyetir lahiriahnya seorang muslim, yaitu ilmu fikih. Kemudian pertanyaan ketiga yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril adalah mal ihsan, apa itu ihsan? Dijawab oleh Sayyidina Nabi SAW, al-ihsan an ta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihatnya. Fa'ilam takun tarahu, jika sekiranya engkau tidak mampu mencapai derajat tersebut, minimalnya fa'innahu yaraka, minimalnya engkau sampai kepada derajat ketika engkau ibadah merasa dilihat oleh Allah. Yang mana ilmu ini nanti akan menyetir bagaimana pola fikir seorang muslim dalam kehidupannya sehari-hari, yaitu yang akan kita kita dapatkan dalam ilmu tasawuf. Jadi tiga ilmu ini yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Nah, yang mana 3 ilmu ini dijadikan istimbat intisar oleh para ulama bahwasanya 3 ilmu tersebut adalah menjadi arkanuddin. Arkanuddin ini rukunnya agama. Jadi agama ini dibuatkan sebuah bangunan yang ditopang oleh 3 tiang. Jika sekiranya satu tiang ini retak ataupun roboh, maka roboh pula yang namanya bangunan tersebut ataupun agama. Ya, jadi Sayyidina Jibril bertanya 3 pertanyaan yang agung, memakai apa? Memakai adab. Nah, jadi kita contoh bagaimana Sayyidina Jibril menuntut ilmu, ya. Itu ketika nanti di akhir hadis, ketika Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, tahu nggak siapa yang datang tadi yang barusan? Kata Sayyidina Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Allah, itulah, kata Sayyidina Nabi, itulah Sayyidina Jibril datang kepadamu mengajarkan agamamu. Ketika lafaz mengajarkan agamamu, yu'allimukum dinakum,
Ini menunjukkan bahwasanya tidak cuma mengajarkan cara bertanya, tapi mengajarkan cara menuntut ilmu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara bagaimana pakaiannya rapi, kemudian ya apa cara bertanyanya sopan santun, dengan sopan santun, kemudian duduknya dekat-dekat. Nah, jadi kita koreksi kembali ya, koreksi kembali bagaimana duduk kita dengan benar, apakah kita sudah punya wudhu, apakah pakaian kita rapi ya. Enjoy, cuman tetap pakai adab supaya kita dapat keberkahan, jangan cuma membuang-buang kotak ya. Nah, kemudian kembali ke apa, bahwasanya yang akan kita bahas dalam kajian minggu ini itu adalah yang bersangkutan dengan belajar manapak tilas sejarah Nabi SAW yang kita sebut dengan as-sirah an-nabawiyah. As-sirah, kenapa kita harus belajar sirah, sejarah Rasul? Kenapa? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu bahwasanya setiap orang ini memiliki rasa sensitif dengan hal-hal tertentu. Contohnya ada satu orang ketika rasa sensitifnya ada di ibunya, maka ketika ibunya diejek, ibunya dicaci maki, maka timbul emosi. Kenapa? Karena ada rasa sensitif terhadap ibunya. Ketika ada orang rasa sensitifnya kepada anaknya dicaci maki, dibully, maka dia akan marah. Ini menunjukkan bahwasanya rasa sensitifnya ada di anaknya. Ini semua kenapa? Karena orang tersebut memiliki rasa cinta yang besar kepada ibu dan kepada anaknya. Ya, kepada ibu dan kepada anaknya. Namun ada desas-desus bahwasanya setiap makhluk ini memiliki rasa cinta kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Ini ada desas-desus seperti itu. Maka pada tahun 2018, 2019 sekitar itu dibuat penelitian di antara 18.000 jenis makhluk. Nah, siapa ataupun apa makhluk apa yang paling mencintai anaknya? Maka ternyata kesimpulannya ada satu spesies, yaitu spesies monyet. Katanya monyet dia lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri, daripada rasa cintanya kepada diri sendiri dan yang lainnya. Maka dibuat penelitian, ketika ada seekor ibu monyet baru melahirkan, diambil itu ibu monyet sama anaknya, diambil, kemudian setelah diambil dimasukkan ke tabung, ditutup atasnya, dibolongi dari bawah, kemudian disambung pakai selang yang mengalirkan air sedikit demi sedikit. Kemudian ketika ketika air tersebut ini mulai naik ya, mulai naik 1 cm, 2 cm, 5 cm, maka si ibu monyet ini langsung memeluk si anak dengan erat ya, Ketika airnya ini mulai menaik 6 sampai 10 cm, itu anak dipeluk tambah erat lagi. Ketika melihat hal tersebut, meyakinkan para peneliti bahwasanya spesies monyet ini memang memiliki rasa cinta kepada anaknya melebihi rasa cintanya kepada yang lain. Namun setelah itu, ketika airnya ini mulai meninggi sampai ke leher si anak, diangkat itu si anak ya, dipeluk erat, dipelukannya di dadanya. Nah, tambah yakin lagi si peneliti. Namun ketika airnya ini sampai lagi ke ke lehernya si ibu, anaknya diangkat lagi ke atas suhunannya. Kalau kita di atas kepala gitu ya, di atas kepala, menunjukkan bahwasanya rasa cintanya memang besar, sehingga para peneliti tambah yakin. Cuman tetap penelitian terus dilanjutkan sampai air itu mau sampai ke batas hidungnya si ibu ya, ibu monyet maksudnya ya, sampai batas hidung. Ketika mau sampai kesusahan ibu monyet tersebut, tiba-tiba ibu monyet tersebut melempar anaknya ke bawah ya, kemudian dia injek. Jadi anaknya dia injek sendiri supaya dia mendapatkan pijakan dan tempat yang lebih tinggi supaya tidak tenggelam. Intinya, makhluk yang paling dikatakan lebih cinta kepada anaknya pun ternyata dia ini masih memiliki rasa cinta kepada diri sendiri lebih daripada yang lain, bahkan ke anaknya sendiri ya. Kemudian kembali lagi, apa kita harus belajar sirah? Lihat, ternyata kita memiliki rasa cinta kepada diri kita sendiri lebih daripada pada makhluk yang lain. Tapi kaidah Islam berkata, la yu'minu ahadukum hatta
yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman kalian kecuali kalian memiliki rasa cinta kalian kepada saudara kalian sesama muslim melebihi rasa cinta kalian kepada diri sendiri. Ya, ketika kita bicara soal fakta bahwasanya kita lebih mencintai diri sendiri, ya, contohnya apa? Contohnya ketika kita diejek kita nggak terima, kita punya rasa sensitif karena kita mencintai diri sendiri. Tetapi kata kaidah Islam, cintailah saudara kalian lebih daripada cinta kalian kepada diri sendiri. Ya, bisa nggak kita seperti itu ketika kita punya saudara sama muslim tanpa ada ikatan darah, tanpa ada ikatan rodoah, tanpa ada ikatan susuan, tanpa ada ikatan pernikahan? Apakah kita bisa mampu memiliki rasa sensitif seperti itu? Ketika dia berbuat maksiat, kita ada rasa emosi, ingin membantu dia, ya, mendakwahkan dia. Ada nggak rasa seperti itu? Nah, ini yang dituntut oleh kaidah Islam. Namun pembahasan kita saat ini, siapa yang menjadikan kita seorang muslim? Siapa yang menjadikan kita saudara seorang muslim? Yaitu Allah melalui baginda Rasul. Jadi Rasulullah yang memiliki peranan penting dalam menjadikan kita saudara, dalam mengikat kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi rasa cinta kita dituntut lebih dari segalanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kita memiliki rasa cinta kepada diri sendiri harus lebih sedikit daripada rasa cinta kepada saudara kita sesama muslim. Kemudian rasa cinta kita kepada saudara muslim harus lebih di bawah daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian kembali lagi, kenapa kita harus belajar sirah? Kita belajar sirah supaya menimbulkan rasa cinta tersebut, ya, supaya kita bisa menimbulkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menunaikan hak Rasulullah SAW, yaitu dengan apa? Dengan belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu alasan kenapa kok kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah, yaitu menapaktilas sejarah Nabi SAW. Kemudian kenapa kok kita harus tujuannya belajar sirah selain menimbulkan mahabbah? Apalagi ini disebutkan dalam fikih sirah Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau menyebutkan beberapa faktor yang akan terjadi ketika kita ini belajar as-sirah an-nabawiyah, ketika kita mengkaji kajian tentang as-sirah an-nabawiyah ataupun sejarah Nabi. Yang pertama katanya supaya tergambar oleh diri seseorang muslim. Di sini lafadznya bahasa Arab. Tasawwur al-muslim al-haqiqah al-islamiyah fi majmu'iha mutajassidatan fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya katanya supaya tergambar oleh seorang muslim, ya, kebenaran Islam ini memang ada. Ketika Islam memerintahkan kita untuk bermuamalah seperti apa, untuk berpakaian seperti apa, untuk memiliki sifat-sifat terpuji seperti apa, ya, ketika kata orang ini nggak mungkin orang memiliki hal-hal tersebut, lihat Rasul, ada semuanya di Rasul. Ketika ketika Islam memerintahkan kita untuk bermuasyarah dengan baik kepada tetangga, kepada tamu, ya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah falyukrim dhaifah, ya. Kemudian cara bermuamalah, cara ibadah yang kayak gimana, yang harus yang sempurna, ya. Ketika ibadah sendiri harus gimana, ketika ibadah berjamaah harus gimana. Nah, ketika kita lihat, kita menilai ini perintah ini terlalu banyak, susah, lihat Rasul. Supaya tergambar Islam yang sesungguhnya ini kayak gimana, kayak Rasul. Adanya di mana? Adanya di sejarah Nabi. Kembali lagi ke kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah ataupun menapaktilas sejarah Nabi, itu salah satunya yang pertama. Yang kedua, dengan belajar sirah juga katanya kita akan paham kepribadian Rasul. Di sini lafadznya ayajil insan baina yadayhi suratan lil misil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayah al-fadiyah. Kita akan paham kepribadian Rasul yang menjadi alasan ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan oleh ijma' ulama, itu afdalul makhluqat. Ya. Jadi kata saya, Sayyidina Jibril adalah afdalul malaikah, paling utamanya para malaikat, tapi di antara semua makhluk, mau itu makhluknya ini hewan, makhluknya ini tumbuhan, makhluknya ini manusia, makhluknya ini jin, ataupun makhluknya ini malaikat, di antara semuanya yang paling afdal siapa? Yang paling utama, yaitu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai
yang paling afdal, bahkan diijma'kan oleh para alim ulama yang tahu ilmu-ilmunya, nanti kita akan tahu jika sekiranya kita belajar sejarah Nabi. Kemudian yang ketiga juga katanya dengan belajar sirah Nabi, di sini lafadznya yaitu ayat jidal insan ing dirasatihi as-sirah ma ya'nihi min fahmi kitabillahi ta'ala. Katanya id anna katsiran min ayatil Qur'an innama tufassiruha wa tujalliha al-ahdas allati marat. Kita bahwasanya tuntunan kita ataupun warisan Nabi SAW itu adalah kitab Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, terkadang ada yang namanya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa? Jadi nggak mungkin ayat tiba-tiba turun saja tanpa ada sebab. Ataupun asbabul wurud. Asbabul wurud ini khusus hadis. Kapan hadis ketika dilontarkan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, dikerjakan oleh Nabi, kenapa? Biasanya ada sebab disebutnya asbabul wurud. Di mana kita mendapatkan asbabun nuzul, di mana kita mendapatkan asbabul wurud, supaya kita paham akan sebuah ayat, akan sebuah hadis, yaitu di sirah an-nabawiyah. Itu dengan kita belajar sejarah Nabi SAW. Itu adalah beberapa alasan. Andaikan kita, bukan alasan, itu adalah poin yang akan kita dapatkan jika sekiranya kita belajar ataupun mengkaji as-sirah an-nabawiyah, ya. Nah, kemudian kitab sirah yang akan kita kaji malam ini yaitu adalah kitab guru kami Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, yang mana terjemahnya ataupun riwayat hidup beliau ini sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Gus Musta'in Nasuha di 2 minggu kemarin, di kajian 2 minggu kemarin. Kemudian berarti kita sudah tidak usah mengulang terjemahnya beliau. Cuman sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita, salah satunya itu Syekh Muhammad, dan kepada habaib-habaib kita. Semoga kajian kita malam ini kita berkah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti wa atba'i ajmain, wa khususan ila Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah, wa ila Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir, wa ila Habib Muhammad bin Ali Ba'ali al-Faqih al-Muqaddam, wa ila Habib Abdurrahman bin Umar al-Attas, wa ila Habib Abu Bakar bin Salim, wa ila Habib Abdullah bin Ul Ahdad, wa ila Habib Ahmad Musa bin Al-Ahdad, wa sallallahu fariman Allah yaghfir lahum wa yu'adil darajatihim fil jannah wa yanfa'una bihim bi asrarihim bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita malam ini adalah kitab Ghuaisus Sahabah Al-Matirah. Itu kitab yang menerangkan tentang sejarah Nabi SAW, ya. Ghuaisus Sahabah Al-Matirah ini artinya hujan yang turun dari awan dengan deras, ya. Kemudian ini sebenarnya tidak kitab mustakil, maksud mustakil kitab langsung dikarang sendiri. Ini kitab ini adalah syarah ataupun penjelasan dari Nazam Al-Hadiqah An-Nadhirah. Nazam itu seperti syair, bait-bait, ya. Jadi biasanya peradaban Arab ini banyak, ya, yang dibanggakan oleh orang Arab dalam peradabannya banyak, yaitu seperti qasas, kisah-kisah, al-amsal, permisalan, ya. Salah satunya adalah syair, peradaban bahasa Arab. Bahkan yang dibanggakan oleh orang Arab adalah syair. Maka ketika Nabi diutus, mukjizatnya apa? Al-Quran. Mukjizat apa artinya mukjizat? Yaitu yang melemahkan, ajiza, yang melemahkan, mukjizat. Melemahkan syair Arab. Jadi ketika ada yang dibanggakan oleh Arab, ya, yaitu dengan berupa syair, maka datanglah Al-Quran, walaupun tidak berbentuk syair tapi berbentuk nasr, ya, itu melemahkan mereka yang berbangga-bangga dalam syair. Ya. Sebagaimana Nabi Musa waktu itu zamannya apa? Zaman Fir'aun berbangga-bangga dalam sihir. Maka mukjizatnya apa? Mukjizatnya mirip sihir, yaitu tongkat bisa berubah menjadi ular, ya. Maka gara-gara ini mukjizat bukan sihir, lemah semua, ya. Karena mukjizat adalah yang melemahkan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah,
Di sini ada pertanyaan, kok biasanya para muallif, para pengarang kitab memberikan nama pada kitabnya dengan berupa seperti kiasannya. Seperti ini, hujan dari awan dengan deras, hujan yang turun dari awan dengan deras. Kemudian juga ini kan berbentuk syarah penjelasan dari nazam, dari syair karya Al-Imam Sayyid Abu Bakar bin Ali Masyhur, yaitu yang namanya baitnya ini adalah Al-Hadiqah An-Nadirah. Al-Hadiqah An-Nadirah ataupun kebun yang indah, fi nazmi sirah Al-Atirah, ya, kebun yang indah. Kenapa kok memberikan judul seperti itu? Jadi seperti kiasan saja. Jadi kita kalau kita lihat gua itu sahabat al-matirah, hujan yang turun dari awan dengan deras. Intinya apa? Di situ ada manfaat banyak sekali, ya. Kiasan bahwasanya dalam kitab ini banyak manfaat yang berlimpah bagi orang yang ingin memetiknya, ya, seperti itu. Bahkan kalau dalam ilmu-ilmu akidah ini judulnya malah lebih wow lagi, ya, seperti Jauharatul Tauhid, ya, permata-permata ataupun Kifayatul Awam, Ummul Barahin. Jadi judulnya bagus-bagus. Ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya dan betapa agungnya isi yang ada dalam kitab tersebut, yaitu ilmu akidah, ya. Disebutnya ilmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena di situ menjelaskan tentang penjelasan tentang zat Allah dan zat Rasul, dan yang lainnya tentang mughayabat. Nah, kemudian di sini sebelum kita membahas, alangkah baiknya saya memberikan terjemah ataupun riwayat hidup tentang Sayyid Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Jadi kitab ini Ghaizus Sahabah karya guru kami Sayyidi Syekh adalah bukan kitab mustakil, kitab sendiri, tapi penjelasan dari syair-syair ataupun bait-bait yang dikarang oleh Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur yang dinamai Al-Hadiqah An-Nadirah. Itu sekitar 396 baitan. Nah, ini menjelaskan di dalamnya bait tersebut tentang tentang sirah an-nabawiyah ataupun sejarah Nabi. Nah, kemudian berbicara tentang riwayat Sayyidina Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, biasa disebut Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini beliau beliau ini masyhur dengan kealimannya, masyhur dengan ahli peradaban, dan juga beliau ini sejarawan, bahkan pakar fikih juga. Beliau dilahirkan di daerah Ahwar. Daerah Ahwar ini satu daerah di sebuah mantikoh Abyan. Jadi Ahwar di dalam Abyan, dan Abyan ini ada di kota Aden, ya, yang biasa kita sebut Aden. Kemudian beliau ini lahir di keluarga yang alim, ya. Bukti kealiman keluarganya, beliau hafal Quran ketika masih kecil. Ini berkat talakinya beliau kepada ayahnya sendiri, ya. Jadi beliau tahsin dan menghafal Al-Quran ini kepada ayahnya sendiri, kepada ayah beliau sendiri. Kemudian kalau riwayat dirasanya beliau talaki ilmu kepada ulama-ulama yang ada di Ahwar, di Aden, termasuk ayahandanya, dan beliau mendapatkan ijazah diplom jamiah ini dalam jurusan bahasa dan peradaban juga dari Universitas Aden. Nah, kemudian beliau berkhidmat pada agama dengan menyerahkan waktunya untuk berdakwah dan merintis berbagai madrasah Islamiyah serta berbagai yayasan pendidikan dengan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dengan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian di sini beliau ketika ibtidaiyah, kalau kita mah SD, kalau nggak salah SD di Yaman ini sekitar 9 tahun ibtidaiyah, kemudian tsanawiyah 3 tahun. Jadi nggak ada yang kata kita, kalau di kita kan SD disebutnya ibtidaiyah, kemudian SMP tsanawiyah, kemudian SMA aliyah. Kalau di sana nggak, di sana cuma cukup 2 sekolah, cuman SD-nya 9 tahun. Kalau kita mah kayak SD digabung SMP, cuman disebutnya ibtidaiyah. Nanti SMA-nya disebut tsanawiyah di sana. Katanya ketika beliau ataupun Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini selesai ibtidaiyah, ini juga beliau selesai juga belajarnya kepada ayahanda beliau.
Kemudian setelah selesai ibtidaiyah langsung beliau sudah dikatakan layak untuk menjadi imam dan khatib di sebuah masjid disebut Masjid Al-Isai di kota Aden. Kemudian beliau setelah itu banyak bertalaki kepada ahlu ilm dan merintis banyak madrasah ataupun ribat ini pesantren, ma'ahid dan madrasah, dan sekitar beliau untuk tahun sekarang ini sekitar 14 ribat ya. Setelah 14 ribat atau 14 pondok yang beliau rintis, yang sudah beliau rintis, kemudian ada 85 markaz taklimin ataupun yayasan pendidikan yang sudah beliau dirikan di Santero Yaman ya, Habib Abu Bakar Al-Adni. Ini menunjukkan bahwasanya betapa risaunya beliau dalam hal agama ya, dalam hal agama dan dalam menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasannya ya, biar kita tidak terlalu lama. Di sini bahwasanya bait ataupun syair dari Nazm Al-Hadiqah An-Nadirah itu sekitar 396 ya. Nah, kalau nggak salah saya hitung. Itu berarti kira-kira hampir 400-an ya, hampir 400-an. Kemudian kita masuk ke kitab Guaisus Sahabahnya, yaitu penjelasannya karya guru kami Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah yang dinamai Guaisus Sahabah Al-Matirah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian malam ini kita cukup dengan mukaddimah dari guru kami ya, tidak lama-lama, nanti biar kajian yang selanjutnya dibahas tentang sirahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ikhtassa ummatal Islam bi'a'zami rasulin wa akramu bu'usin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhususkan umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan rasulnya sendiri. Itu dengan a'zama rasulin, dengan rasul yang paling agung, wa akramu mabusin, dengan utusan yang paling mulia. Man kamulat suratuhu wa tamam ma'nahu, yang mana surahnya, gambarnya saja, maksudnya gambar zahirnya saja ini sudah sempurna, bahkan hatinya aja sempurna. Bukti kesempurnaannya ketika seorang sahabiah ditanya oleh seorang tabi'in, kamu sudah ketemu Rasul? Iya. Apakah Rasul seperti pedang? Tidak, Rasul tidak seperti pedang, tapi Rasul seindah bulan purnama. Ini menunjukkan bahwasanya keelokan Nabi Muhammad SAW ini sangat sempurna sekali. Ya. Kemudian wa'ujaba 'alal khalqi mahabbatahu. Di sini bahkan guru kami mengatakan wa'ujaba 'alal khalqi mahabbatahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas makhluknya untuk mencintai Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi, dengan cara apa kita menimbulkan rasa cinta kita kepada Rasul, yaitu dengan belajar sejarah ya. Bukti cinta kita kepada Rasul itu kita ada rasa sensitif kepada siapa? Bukan kepada Rasul saja, kepada umatnya. Kenapa? Karena pikir Rasul ini kepada umatnya. Ketika sakaratul maut, Rasul berkata apa? Ummati as-shalah an-nisa. Itulah yang dipikirkan Rasul ketika hidupnya. Karena biasanya orang ketika sakaratul maut apa? Ketika sakaratul maut ini orang ini mengucapkan apa yang biasa dalam hidupnya. Walaupun kita talqin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ketika dalam hidupnya dia selalu dalam kelalaian ya, contohnya terlalu overdosis dalam suka main bola ya, sehingga dia melalaikan dari sholat, melalaikan dari ibadah, pokoknya hidupnya hanya untuk bola, maka ketika sakaratul maut kemungkinan dia ngomongnya apa? Ketika ditalqin gol gitu, seperti itu ya. Maka Nabi ketika sakaratul maut beliau mengucapkan apa? Ummati, menunjukkan bahwasanya fikirnya beliau adalah untuk umat. Maka ketika kita punya rasa sensitif kepada umat, insya Allah sanalah kita sama fikirnya dengan fikir Rasul. Nah, kemudian wajib 'alal khalqi mahabbatahu wattiba'ahu, begitu juga mengikuti beliau. Jadi kita nggak bisa percaya bahwasanya ketika orang ngomong, saya walaupun pakaian saya kayak gini nggak ikut Rasul, saya nggak pernah sholat, tapi cinta saya kepada Rasul besar ya. Jadi yang namanya ini seperti ada timbal balik ketika kita ada mahabbah, ada ittiba, atau kita berusaha menimbulkan
rasa cinta itu dengan mulai mengikuti. Jadi seperti itu, seperti bolak-balik di situ ya. Wal ihtidak bihudahu, kemudian kita juga mengambil hidayah dengan hidayahnya Rasulullah SAW. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la rabba lana siwah wa la ma'budu illa iyyah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-rahmah al-muhdah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin man syarrafahu rabbuhu wa faddalahu ala man siwah wa ala alihi alladhina di sini wa faddalahu ala man siwah. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan atau menjadikan bahwasanya Nabi adalah makhluk yang paling utama di antara semua makhluk. Nah, di sini sudah menjadi ijma ulama bahwasanya afdalul makhluqat, makhluk yang paling utama, makhluk yang nomor satu di semua jagat raya ini, di alam semesta, baik itu di langit ataupun di bumi, itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kecuali Al-Imam Az-Zamakhsyari khariqunul ijma', keluar dari ijma ulama, mengatakan bahwasanya Sayyidina Jibril adalah makhluk yang paling afdal, yang paling utama di antara yang lainnya, bahkan dari Nabi SAW. Nah, ini khariqunul ijma', jangan kita ambil pendapatnya ya. Wa ala alihi alladhina syarrafu bil intisabi ila man habahu maulahu wa ala sahbihi alladhina irtadal maula ay yashabu habibahu wa mustafahu. Amma ba'du. Nah, kemudian kita masuk ke muqaddimah beliau. Faqad dafa'ani ila tadwini hadhihi at-ta'liqah al-mukhtasarah 'ala al-manzumatil mubarakah al-musammah bil hadiqah an-nadirah fi nazmi sirah al-athirah. Adapun faktor yang mendorong asy-syarih ataupun guru saya untuk menulis ta'liqah ataupun ta'liq atau penjelasan bagi nazam-nazam karya Imam Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur ataupun Habib Abu Bakar Al-Admi. Ini nanti disebutkan di bawah faktornya, yaitu ini karya Al-Habib, yaitu karya Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Beliau adalah li Sayyid ad-da'i ila rabbih ala manhaji salafihi min ali Rasulullah SAW. Katanya nazam-nazam yang saya ingin kasih ta'liqkan, yang saya ingin jelaskan ini punya ataupun karya pendakwah ya, pendakwah ataupun dakwah ilallah taala, yang mana beliau juga mengikuti manhaj para salaf ataupun kakek moyangnya, karena beliau termasuk habaib ya, termasuk habaib. Kemudian wal qaim binasyarid dakwah, kemudian Sayyid Abu Bakar juga adalah sebagai penegak dalam nasyrud dakwah, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ikhlasin, dengan ikhlas, wa sidqin niyatin, dengan jujurnya niat, wa safa'i saratin, sama dengan bersihnya niat. Waman hasala bihin naf'a fi biladinal yamaniyah As-Sayyid Al-Jalil Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur hafizahullah wa abqahu. Nah, ini adalah pujian dari guru kami kepada sahibul abiyat ya, kepada yang memiliki karya bait hadiqah an-nadirah, yaitu Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. Kemudian beliau juga mendoakan kepada ahli warisnya, kemudian dari furuknya ke bawah, keturunannya, kemudian wajdadihi, kepada usulnya ke atas ya, ayahnya beliau, dan terus ke atas kakeknya dan yang lainnya. Lamma sami'tu abiyatiha, kemudian di sini dikasih tahu alasan kok kenapa guru kami ingin untuk mentaklik ataupun menjelaskan tentang abiyat-abiyat ini. Katanya lama sami'tu abiyatiha al-mubarakah, tatkala Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Muhammad mendengar abiyat-abiyat ya, abiyat-abiyat ini al-hadiqah an-nadirah, wa kana awwalu sima'i laha, pertama kali saya mendengar bait ini, kata beliau, wa hiya tuqra bi sawti nadimiha, yang mana nazamnya tersebut dibacakan bahkan oleh sahibnya yang mengarangnya, itu Sayyidina Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur wa talamidihi al-mubarakin, beserta para muridnya. Jadi ketika itu beliau mendengar pertama kali bait Al-Hadiqah An-Nadirah ini, ketika Habib Abu Bakar bersama muridnya sedang membacakan bait ini ya.
kayak lalaran lah ya, di Masjidil Qutb Asyahir Sayyidi Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, di Masjid Al-Idrus ya, di Madinati Aden Al-Masyurah, di kota Aden. Fahazatni abiyatuha, katanya abiyat-abiyat yang dibacakan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, begitu juga para muridnya, ini membuat Sayyidi Syekh ataupun Syekh Muhammad bergetar hatinya ya, bergetar hatinya dengan hanya mendengar abiyatnya saja. Mu'ajibtu minha, bahkan beliau takjub ya dari bait tersebut. Likauni nadhimiha asyara fiha ila mu'zami siratihi alaihi salatu wassalam, karena pengarangnya memberikan isyarat bagaimana agungnya cara hidup Rasulullah SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau Syekh Muhammad memiliki rasa sensitif ketika mendengar nama orang yang dicintainya, itu Sayyidina Nabi Muhammad SAW, diagung-agung. Ya, ada rasa sensitifnya, ada rasa bahagia di situ. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan beliau kepada Nabi SAW ini sangat besar ya. Kemudian wafidarikal majlisil mubarak, di majlis tersebut yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wafidarikal makan at-tahir, di tempat yang suci tersebut, hajama alayya khatirun qawiyyun, terlintas sebuah pikiran kepada saya, pikiran yang sangat kuat, ayakuna ala hadhil manzumah syarhun muqtadibun ya yubayyinu isyaratiha, katanya harus ini bait-bait ini, syair-syair ini yang dibacakan oleh pengarangnya sendiri, harus ada yang mensyarahkan, harus ada yang menjelaskan dengan penjelasan yang mampu menjelaskan isyarah ya, isyarah yang diselipkan di setiap baitnya. Wa yusyariku nazimaha fi nasri sirati Rasul alaihi salatu, sehingga nanti ada kitab ya yang menjelaskan bait-bait tersebut, membantu si muallif ataupun si pengarang bait yaitu Habib Abu Bakar dalam berdakwah menyebarkan sirah ataupun sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallati adhat ba'idatan kullal bu'di an hayatil katsiri min ummatihi fi hadzal zaman, yang mana sekarang sirah Nabi ataupun sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jauh ya, telah jauh, sangat jauh dari kehidupan banyak orang, bahkan dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk zaman sekarang. Jadi bahkan di sini kata beliau, bal innal ghalibal aktsar, bahkan kebanyakan la ya'rifu min sirati nabiyhi syai'an yazkur, tidak tahu apapun dari sirahnya Nabi, tidak bisa menyebutkan apapun dari sejarah Nabi. Wala yastati'u hatta ayadhkura nasabahu alaihi salatu wassalam at-thabit fi sahih, bahkan tidak mampu untuk menyebutkan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabit yang sabit, yang sudah ditetapkan bahwasanya itu benar menurut riwayat yang sahih, yaitu dari nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ayahnya Sayyidina Abdullah sampai ke Sayyidina Adnan radhiyallahu taala anhu alaihi salam. Ya, ini yang sabit ataupun yang sudah ditetapkan ke sahihannya. Ini sudah sangat sedikit ya, jangankan sampai ke Sayyidina Adnan, bahkan ke kakeknya ketiga ataupun keempat ini sudah tidak ada yang tahu ya. Wan nazirul hasif yara an hadzal amr, kemudian kata beliau, jadi saya ini ketika melihat perkara ini, yaitu ibadul ummah an sirati nabiha wa ta'allumiha wa ta'limiha wa gharasiha fi nafsi ummatil Islam, katanya perkara kebodohan seorang muslim ataupun umat Islam terhadap sirahnya, sejarahnya Nabi, kemudian tidak ada pembelajarannya, tidak ada pengajarannya, tidak ada usaha untuk menumbuhkannya dalam hati, lam yakun amran iktadatul ayyam, katanya sebenarnya ini tidak butuh untuk membuang-buang waktu beberapa hari untuk menumbuhkan ini, untuk untuk mengajarkan ya, untuk mengajarkan sirah. Kenapa kok beliau berkata seperti itu? Katanya nggak butuh lama sebenarnya untuk mengajarkan bagaimana keagungan Nabi SAW dalam sirah. Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi SAW la imana lil mu'minin illa an tariqihi. Katanya, kata Sayyidi Syekh,
Katanya sebenarnya Nabi SAW ini tidak akan pernah terlepas dari seorang muslim. Kenapa? Karena seorang muslim sebenarnya nggak bisa disebut seorang muslim jika sekiranya dia tidak punya rasa iman. Dia punya rasa iman kepada Nabi SAW bahwasanya beliau adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Fahuwa mazkurun fi kulli lahzatil mu'min. Sedangkan Nabi SAW setiap harinya ini terus disebutkan oleh seorang muslim, ya. Katanya, fala yatafawwahu bi syahadati mutafawwihun illa wa dzikru Ahmad ala lisani. Ketika orang mau masuk Islam bersyahadat, apa yang diucapkan pasti ada lafaz Muhammad, lafaz Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, ya. Wala yadkhulud dakhila fil Islam illa idza dzakarahu. Orang nggak bisa disebut masuk Islam kecuali jika sekiranya dia juga mengucapkan kalimat Sayyidina Muhammad, ya, dalam syahadat itu. Wa taqadahu biqalbihi wa jananihi. Kemudian dia juga meyakini, tidak sekadar mengucapkan, dia meyakini bahwasanya Nabi adalah Rasulullah SAW, Nabi terakhir. La yartafi'u sawtul muazzin ila bizikri Muhammadin alaihi salatu wassalam. Kemudian orang ketika azan apa? Ketika azan pasti ada lafaz Nabi Muhammad, ya. Wala yusalli musallin illa wa yadhkur fi salatihi an-nabiyya wa yusallim alaihi. Katanya ketika orang sholat ya pasti dia menyebutkan lafaz Nabi, nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha min yawmi wiladatil muslim ila nihayati khurujihi. Nah, seperti inilah sebenarnya kehidupan seorang muslim, pasti tidak akan lepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sekiranya dia mampu berpikir, ya. Wa nabiyyu yuqarraru alaihi, nabi, nama nabi saja ini sebenarnya diulang-ulang setiap hari. Wa yadkhulu fi jami'i awqati, di setiap waktunya, walahdzatihi, di setiap saatnya, fi janbati masami, di setiap semua sisi pendengarannya, wa jawanihi qalbihi, di setiap bagian hatinya, wa khatarati hawajisihi, setiap lintasan pikirannya, Nabi selalu sebenarnya disebutkan, ya. Kita bicara tentang kewajiban saja, contohnya dalam hal sholat, kita wajib sholat 5 waktu setiap hari, pasti lafaz Nabi diulang terus, ya, di setiap rakaatnya. Idzan fa inna amral ibtiyad an siratihi lam yakun bil amril ladzi yunsa bi tatabu'i tayati zaman wa umrul ayyam, bal huwa amrun dubbira bilailin hatta idza ma marra dzikru alaihi salatu wasalam yakunu dzikran abiran la aktsara wala aqall. Jadi intinya katanya sebenarnya ini kembali kepada diri masing-masing lagi, ya. Pada diri masing-masing lagi, kok jangan sampai ketika kita mengucapkan lafaz Nabi hanya sekedar pengucapan, seolah-olah hanya sekedar rutinitas, tidak lebih seperti itu, ya. Tidak ada pengaruh kepada diri kita. Padahal seharusnya katanya li'anna al-mazkur imma yakuna lahu waqfun fil qalb. Seharusnya ketika kita mengucapkan lafaz Nabi harus ada pengaruh dalam hati kita. Waswada fin nafas, harus ada dahaga dalam jiwa kita. Dahaga dalam apa? Wa ta'alluqan fil khatir yuntiju anhu, dahaga yang mana nanti yuntiju anhu akan menjadikan kita bahsun an kulli saghiratin wa kabiratin, akan ada penasaran dalam diri kita siapa itu Rasul, lalu kita akan meriset, ya, cari referensi siapa itu Rasul, ya, kecil, baik dari hal terkecil ataupun hal yang paling besar yang beliau lakukan, yang beliau ucapkan, yang beliau memiliki sifat dalam hal yang kecil, dalam hal yang besar, kita akan cari jika sekiranya kita punya hal penasaran, jika sekiranya kita terpengaruh oleh lafaz tersebut, katanya. Amma yata'allaqu bidzarikal mazkur, ya, apapun yang memiliki ta'alluq ataupun sangkutan dengan nabi, ya, nabi tersebut yang kita ucapkan di setiap sholat kita. Wa indah yakunu ta'assur, maka di sanalah ada pengaruh minadzakir, daripada orang yang menyebutkannya, ya. Fama min khullatin yattasifu bihadzarikal mazkur illa hakahu dzakir lahu. Maka apapun sekecil apapun hal-hal yang bersangkutan kepada beliau, kepada orang yang kita sebutkan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan ucapkan lagi, oh, dalam ketika kita ngobrol dengan orang yang, dengan teman kita, pasti kita akan sebut Rasul, ya. Andaikan kita punya pengaruh, ya, andaikan kita punya pengaruh ataupun terpengaruh oleh Rasul. Washtaghala bil ittisaq bi awsafihi, orang yang terpengaruh oleh lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan mulai berusaha memiliki sifat yang sama dengan sifat Nabi, wa muhabbatin ma yuhibbuhu, kemudian mencintai apa yang disukai Nabi, menyukai apa yang disukai Nabi, wa ta'alluq bima ta'allaqa bihi, kemudian meniru apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam
ini kerjakan ataupun ucapkan, fakana kamalul ittiba ma'a kamalul mahabbah, maka sempurnanya orang bisa mengikuti sunnah Nabi SAW itu dengan sempurnanya juga dia memiliki kesempurnaan dalam cintanya Nabi, ya, dalam cinta kepada Nabi SAW. Jadi kapan kita bisa disebut seorang umat, ya, salah satu seorang umat yang mengikuti Nabi plok gitu, itu ketika kita memiliki rasa cinta yang sempurna. Ya, semoga kita mendapatkan rasa cinta seperti itu, ya, amin. Wahyal goyah, di sanalah tujuan utama min nasri siratihi alaihi salatu wassalam. Tujuan kenapa kok kita harus menyebarkan sejarah Nabi SAW kepada yang lain. Ba'da ghursi mahabbatihi wa tabyinil wajib al afradil ummah tujahu SAW, sehingga kita bisa menanamkan rasa cinta kepada Nabi SAW setelah kita menjelaskan juga dan bisa menjelaskan juga apa yang wajib kepada setiap individu umat terhadap hak-hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa imma ala yakuna lahu waqan fil qalb bal huwa mujarrad dzikr. Tapi kalau orang yang sekedar ketika mengucapkan Rasul walaupun sering dalam ibadahnya atau dalam mendengarkan sholawat, mendengarkan pujian-pujian dari yang lain, ini ketika dia tidak ada pengaruh, ya, tidak ada dalam hatinya, tidak ada getaran, maka ya ketika disebutkan nama Nabi SAW ya seperti apa? Seperti rutinitas saja, tidak ada pengaruh sama sekali. Ya. Maka ketika tidak ada pengaruh sama sekali, dia tidak akan pernah mencari referensi siapa itu Nabi. Ketika tidak mencari referensi siapa itu Nabi, maka tidak akan timbul rasa kagum. Ketika tidak timbul rasa kagum, tidak akan tumbuh juga rasa cinta. Ya, kembalinya ke situ. Kalau tidak tumbuh rasa cinta, maka kita sudah melanggar perintah Allah. Karena kata Allah juga, kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman kalian kecuali aku menjadi orang yang dia cintai melebihi dari cintanya kepada dirinya sendiri. Nam al-haq, tapi kalau kita lihat di sini faktanya anal a'da, para musuh-musuh Islam, istata'u ayyasillu bil ummah ilal ghaflah, mereka mampu menjadikan umat ini dalam kelalaian. Wattaghaful an irtibatihal qalbi allati tanshau anhul mahabbah, bahkan menjadikan lalai daripada sirahnya Nabi, yang mana sirah tersebut memiliki peranan penting dalam menumbuhkan rasa cinta. Kemudian ketika ada rasa cinta, sumal ittiba, ada mengikuti sunnah Rasul, ya, ada ittiba lil Habib sallallahu alaihi wasallam. Wa falahu fi dzalika, mereka para musuh Islam sungguh telah sukses. Jadi kata guru kami bahwasanya apa yang terjadi di khalayak kaum muslimin sekarang jauh daripada sirahnya ataupun sejarah Nabi, ini juga termasuk daripada ikut campur tangannya para musuh Islam, ya, menjadikan para kaum muslimin ini lalai, dan mereka telah sukses dalam hal tersebut. Hatta asbaha dzikrul habib la ya'ni syai'an, sehingga ketika ada penyebutan nama Nabi SAW tidak ada artinya sama sekali di hati para kaum muslimin. Indal aksar min afradil ummah walil ilam dauruhu, katanya salah satu yang menjadi senjata para musuh Islam itu adalah media. Media adalah termasuk juga faktor utama dalam kelalaian, ya, faktor utama yang menjadikan para kaum muslimin lalai. Fadarul ilamin awal alladzi kana yuwajjihu wa yugrisul ulama, bahkan di sini ulama sangat menunjukkan bahwasanya itu iklam, hati-hati dengan media. Nah, karena media adalah faktor utama yang menjadikan para kaum muslimin ini lalai. Amin samat afrad wal usar semal mujtamat, katanya dengan media mampu mengubah setiap individu, bahkan lingkup keluarga, bahkan lingkup sosial yang lain. In nahwa mahabbatil habib, merubah rasa cinta kita kepada Nabi SAW, tibat bihi wa nasi siratihi takallusun, akan tersingkir, ya, gara-gara media. Wa kana nasrul i'lamil innahji ma'akis. Dan sekarang kalau kita lihat, katanya manhajnya ataupun apa yang diajarkan oleh media sekarang, ya kebalikannya yang seharusnya kita ajarkan, ya, kebalikannya daripada buah hasil kita belajar sirah.
lima yurawwijuna lahu fi i'lamihim min rumuzin sakhifah, karena mereka dalam iklan mereka, dalam media mereka, mereka mempersembahkan apa perkara-perkara yang sangat tak layak dilihat. Jusidat fi mawjihatil ummah, yang sungguh telah disuguhkan khusus untuk umat Nabi SAW. Min lahwin farigin, dari mulai perkara yang lahwun, yang sia-sia, wamat inzaifah, hanya sekedar kesenangan belaka, kesenangan hawa nafsu. Pajus sidat wa nasyarat siaral laibin wal abisin wallahin, dan mereka menciptakan tokoh-tokoh baru, idola-idola baru di dalam media, sehingga para kaum muslimin memiliki apa idola baru yang mana bukan muslim, ya, sehingga mereka tidak sibuk dengan perkara yang seharusnya, yaitu sibuk dengan kita belajar sirah Nabi, ya. Wa tatabba abnaul ummah akhbarahum mafaragu laha awqatahum, katanya karena media ini sudah menguasai pikiran umat Islam, kemudian menciptakan tokoh-tokoh idola baru, maka kaum muslimin malah sibuk apa? Dengan sirahnya mereka, dengan sirah ataupun sejarahnya para tokoh-tokoh baru tersebut, walaupun bukan orang muslim, ya. Sehingga mereka ini waktunya sia-sia untuk melihat sejarahnya mereka. Fasaqatatil ummah lama ghafalat an ramziha al-haqiqi, katanya ya udah umat ini bakal hancur ketika rumusnya yang seharusnya, yaitu yang seharusnya yang mereka lakukan adalah sibuk dalam mencintai Rasul, itu dengan belajar sirah, yaitu dimelencengkan oleh para musuh Islam dengan media, maka sudah hancurlah umat ini. Wa baqiyal wa'un min hadhil ummah, kemudian tetap ada sebagian yang masih sadar akan hal tersebut, itu para masyayikh kita, para guru-guru kita, ya. Mereka ini melihat fi khadmi hadzal tufan al-mutalahik bi alamihi wa dawri nasri wa ta'addudi wasailihi. Mereka ini melihat ini harus ada balasan dari kita, bukan balasan, harus ada benteng dari kita supaya taufan ini tidak menyebar kepada orang yang belum terkena dampak media, ya. Ya'khuzuna bi aidil ummah mastata'u wa yu'idu naha ila irtibatiha bihabibiha wa ramzihi an tariqin nasri siratihi. Mereka berusaha kepada orang yang belum terkena media, mereka gaet, mereka ambil, ya, mereka bimbing kepada jalan yang seharusnya, yaitu jalan untuk tetap mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dengan cara apa? Dengan cara tetap menyebarkan sirahnya. Panawwa'u fi nashrim li sirah, maka orang-orang yang sadar tersebut, yaitu masyayikh kita, mereka mengambil metode-metode yang banyak, yang berbeda-beda. Ada yang mengajarkan sirah secara sejarah biasa di kuliah-kuliah, ada yang mengarang kitab maulid, ya. Kemudian ada yang mendirikan maulid-maulid di masjid-masjid besar. Intinya supaya supaya dakwah mengajak tentang sirah nabawiyah ataupun mengenal sejarah Nabi ini ada dakwahnya, ya. Semoga orang-orang yang belum terkena dampak media ini, mereka tidak tetap dalam manhaj ini, tetap mereka mau mengikuti apa yang harusnya mereka kerjakan, yaitu mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lidzalika nasyarul kutub, ya. Untuk itu ada sebagian yang menyebarkan kitab-kitab tentang sirah, wadul arajis fi sirati alaihi wasallam, mu'aminul ihtifalat, ada yang mengadakan ihtifal, ya, ijtima ataupun acara-acara tentang maulid, ya, linkadi mayumkinu inqazuhu, untuk menyelamatkan apapun yang masih mungkin untuk diselamatkan. Wa ta'adadil wasail lil wusul ila maqsadin faqadatul ummah, katanya juga mereka berusaha sebisa mungkin dengan berbagai cara, menciptakan berbagai cara supaya makna sirah an-nabawiyah ini kembali lagi ada di lubuk hati para kaum muslimin, yang mana setelah hilang dalam hati para muslimin. Walakin ragma dzalika kanatil harab ala haula'il mukhlisin bil muqabil, tapi tetap ada bayarannya. Apa bayarannya? Yaitu tetap ada rintangan. Bayarannya itu adalah rintangan.
rintangan dalam dakwah mereka, mendakwahkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu salah satu rintangannya apa? Para waja'u anna hadil wasail mubtadi'ah. Katanya para musuh-musuh Islam mulai menghadang dan mengatakan bahwasanya ini wasilah-wasilah yang kalian kerjakan, yang kata kalian adalah untuk menimbulkan rasa cinta kepada Nabi, ini adalah bid'ah katanya. Wa khallatu baina tabdil wasilah wa tabdil maqsad katanya. Pokoknya ini maksudnya kalian di dalam majelis ini adalah bid'ah, wasilahnya aja bid'ah, semuanya bid'ah. Khallatu al ummah allati qad shalat aksara jawanibi min ulaikal mugridin hatta yatimma lahum shalla jami'ul jawanib. Aw yakil lahum sarfal ummah bil kulliyah an-nasi sirati ala sirati nabihim. Famin sama irtibatuhum bihi pada tahaqquqi mahabbati fi nufusihim wa ja'al dzalika sawtan mudadan. Ini intinya pokoknya di situ ada banyak syubhah yang diberikan kepada orang-orang yang sedang berusaha membangkitkan umat ini dengan sirah nabawiyah, tapi tetap oleh para, sebenarnya musuhnya ini berupa kaum muslimin sendiri ya. Musuhnya ini berupa kaum muslimin sendiri, membidah-bidahkan kepada dakwah yang seharusnya kita tegakkan. Kemudian waja'al lidzalika sautan mudadan, mereka mengeklaim, memvonis bahwasanya apa yang dikerjakan oleh para masyayikh kita itu dalam hal dakwahnya mendakwahkan sirah nabawiyah itu bitabdi, bahwasanya itu adalah hal bid'ah wa tafsik, dan hal yang dilakukan oleh orang fasik, hal fasik, wa takfir, bahkan katanya orang yang mengerjakan hal tersebut itu adalah kufur ya. Diulaika alladziina yajtami'una ala qiraati sirati miladi, katanya orang yang berijtima atau berkumpul membaca sirah sejarahnya Nabi itu adalah bid'ah ya. Wa hawali sirati wa man yuhabbibul ummah fi nabiyhi wa yarbituhum bihi. Ya pokoknya ini adalah pengeklaiman mereka terhadap dakwahnya kita ya. Dakwahnya kita dalam menyebarluaskan sejarah Nabi SAW, memperkenalkan Nabi kembali. Yuriduna ayutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa qad syatta bil qalam ila ma dzakartuhu. Nah, kemudian seolah-olah kata Sayyidi Syekh, ini sudah menjadi takdir ya, sudah menjadi takdir saya untuk mensyarahkan ataupun menjelaskan nazam-nazam ini. Walhasil annani qad asrartu lin nazim hafizahullah ta'ala bi an tushrah tilka manzumah. Katanya intinya alhamdulillah Sayyidi Syekh merasa senang ketika pengarang nazam tersebut yaitu Habib Abu Bakar Al-Adni ini memberikan izin supaya nazam-nazam beliau dijelaskan oleh Sayyidi Syekh. Fa indama athafani binuskhatin minha wa ta'ammaltu amaratin wa qarartu qira'ataha qarrat jaddal azam. Kemudian ketika Sayyid Abu Bakar Al-Adni memberikan satu cetakan tentang bait-bait Al-Hadiqah An-Nadirah kepada Sayyidi Syekh, kemudian Sayyidi Syekh mulai memperhatikan, mulai membaca, mulai mengulang-ulang bacaannya, jaddal azam, di sanalah mulai lagi ada azam yang baru. Maksudnya apa? Tambah azamnya. Wa qawi al-khatir an u'alliqa 'alaiha hadhihi ta'liqah. Pokoknya azamnya tambah besar, tambah tinggi supaya jadi dalam hal mensyarahi ataupun menjelaskan tentang nazam-nazam ini. Alati katabtuha wa samaituha, yang mana Sayyidi Syekh tulis kemudian dinamai Waisus Sahabah Al-Matirah Syarhul Hadiqatin Nadirah bin Nazmi Sirah An-Atirah. Ya, fa in kuntu qad wafiqtu fi ma katabtuhu fiha fat taufiq min indillah. Katanya jika sekiranya, kata Sayyidi Syekh, jika sekiranya Sayyidi Syekh telah diberikan taufik dalam penulisannya ataupun dalam tulisan yang dalam kitab ini, maka fat taufiq min indillah. Semua taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in zahara fiha naqsun, tapi jika sekiranya di sana ada kekurangan dalam hal tulisan ataupun dalam hal makna, fahuwa minni, itu dari Sayyidi Syekh sendiri. Itu adalah tawaduknya beliau ya, tawaduknya beliau. Padahal beliau adalah alim besar. Wan naqsu min tabahil bashar. Katanya kekurangan ini sebenarnya sudah menjadi tabiatnya bashar. Ya, tidak ada yang sempurna ya. Yang sempurna adalah Nabi SAW. Wa man lahadha syai'an minal khalal wa kana min ahli islah falyuslihu aslahahullahu ta'ala.
Katanya barang siapa yang melihat bahwasanya di sana ada kholal, ya, ada yang tidak sesuai, dan dia mampu ataupun dia termasuk daripada ahli yang mampu membenarkan, maka benarkanlah, insya Allah subhanahu wa taala benarkan. In tajid aiban fasuddal khalala, ini di sini beliau memberikan sebuah bait, in tajid aiban fasuddal khalala, jika sekiranya engkau mendapatkan sebuah aib ataupun cacat dalam sesuatu, fasuddal khalala, maka tutuplah sesuatu tersebut, suatu aib tersebut. Jalla man la aiba fihi wa ala, kemudian beliau dalam bait ini memuji Allah subhanahu wa taala. Nah, sungguh mulia siapa yang tidak ada aibnya dalam dirinya sama sekali. Wallahu as'alu ayyan fa'a bihadza syarah kama nafa'a bi aslihi wa huwa asbiyun wa ni'mal wakil. Katanya Allah subhanahu wa taala kita semuanya berharap supaya Allah subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini, dengan syarah kitab ini, sebagaimana Allah subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepada asalnya, ya. Wa huwa hasbiyun wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil azim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa ashabi ajmain. Nah, ini yang bisa saya jelaskan dalam kajian ini, dan saya rasa ini adalah masih banyak kekurangan. Maka andaikan apapun yang kita dapat dalam kajian malam ini dan itu adalah baik, maka itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika sekiranya ada yang buruk, maka itu dari al-fakir, dari pemateri sekarang. Nah, untuk kesempurnaan majelis kita, ya, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika sekiranya ada pertanyaan, boleh ditanyakan di komen atau mungkin di Instagram saya, ya, di Hilmi Mudallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.